Hai, pada video kali ini kita akan masuk ke studi kasus untuk materi JavaScript. Jadi kita akan menggabungkan beberapa materi dasar yang sudah kita pelajari pada studi kasus kali ini. Jadi di sini kalian siapkan 10 gambar ya. Kemudian seperti biasa, supaya nanti mudah dipanggil gambarnya, kalian rename gambarnya ya. Jadi kita akan membuat slide gambar yang berganti-ganti. Biasanya kalau di halaman web ya. Misalkan kita buka Unitama. Misalnya kalau di halaman web di bagian berandanya itu ada gambar yang berganti-ganti ya. Tapi kita tidak akan buat sampai sekompleks ini. Yang pertama kita tambahkan dulu CSS ya, style. Jadi bintang itu semua elemen ya. Kita kasih padding 0, margin 0. Kenapa? Karena pada defaultnya di halaman web ya, dia ada padding dan margin default. Supaya dia tidak diberikan padding dan margin, kita kasih dia semua 0. Nah, sekarang kalian buka tag img dan tab. Untuk SRC-nya ini kita biarkan kosong ya. Nantinya kita akan isi dengan gambar ini. Kenapa dibiarkan kosong? Karena nanti nilainya ini dari SRC atau source ini akan berubah-ubah mulai dari gambar 1, 2 sampai gambar 10. Kalau sudah gambar 10, dia akan kembali lagi ke gambar pertama. Ini jangan lupa isi nilainya ALT ya. Slide image. Kemudian supaya gampang ditargetkan, kita kasih ID. Nama ID-nya ini bebas ya. Slide saja. Ini kalau di save, ini belum muncul apa-apa ya. Hanya tulisan slide image, tulisan dari ALT-nya ya. Kenapa tulisannya muncul? Karena gambarnya gagal dipanggil. Makanya tulisan ini muncul. Sekarang kita buat JavaScript-nya. Yang pertama kita tampung dalam sebuah variabel. Let slide sama dengan dokumen titik get, ambil elemen yang ID-nya slide. Selanjutnya kita tampung nama-nama gambar ini ya dalam sebuah array. Nama array-nya image, ini huruf kecil ya, sama dengan kalian buka array, ya ini copy sampai 10 kali ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10. Save. Kemudian untuk mengganti SRC ini yang tadinya nilainya kosong, supaya bisa ada isinya. Jadi slide titik, jadi dokumen JavaScript ya. Cari yang elemen yang ID-nya slide,
Kemudian kita isi nilai SRC-nya. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan gambar ini. Jadi ini kalau di refresh, gambarnya sudah muncul ya. Tapi ini gambarnya offside. Jadi kita kasih tinggi dan lebar gambar ya. Width-nya 100. Kalau height jangan 100% ya, tapi 100 view height. Width 100% ini. Ya, di gambarnya sudah memenuhi satu konten ya. Tapi ini dia harus berganti-ganti. Misalkan beberapa detik kemudian dia akan mengganti secara otomatis menjadi gambar kedua. Dan selanjutnya beberapa detik kemudian dia akan berganti menjadi gambar ketiga. Jadi kita tentukan dulu berapa lama waktunya ya, supaya nanti gambarnya akan berganti-ganti. Kalian buat sebuah variabel baru. Misalkan 3 detik ya. Kalau 3 detik itu berarti 3000. Nantinya setelah 3 detik gambarnya akan berganti-ganti. Tapi kalau kita tulis seperti ini, otomatis kalau kita mau ganti gambarnya, kita harus copy, kemudian kita paste lagi. Jadi kita tidak akan lakukan seperti ini ya. Kita akan buat sebuah function baru. Function change image. Ini kalian cut, masukkan ke dalam functionnya. Dan jangan lupa supaya functionnya jalan, kalian panggil ya functionnya. Ini kalau di refresh ya, gambarnya masih muncul ya. Tapi untuk gambar ini kita panggil dari nama variabelnya ya, nama variabelnya image. Kemudian indeksnya indeks ke berapa? Indeksnya itu mulai dari 0. Berarti yang muncul adalah gambar yang pertama. Tapi kalau kita tulis 0 seperti ini, nanti kita tidak bisa mengganti-ganti indeks ke-1, ke-2, dan seterusnya. Bagusnya ini kita ganti menjadi sebuah variabel. Jadi kita buat variabel baru lagi, let i sama dengan 0. Ini kita ganti menjadi nama variabelnya i. Nantinya 0 ini kita akan bertambah-tambah terus. Setiap 3 detik 0-nya akan bertambah menjadi 1. 3 detik kemudian dia akan bertambah menjadi 2 dan seterusnya. Ini kalau saya refresh, gambarnya masih muncul ya. Tapi gambar yang paling pertama atau yang indeksnya 0. Sekarang kita buat kondisi. Jika i lebih kecil dari nama variabelnya ya, yaitu image. Kemudian berapa panjang arraynya, itu kita gunakan length. I plus supaya i-nya bertambah. Kemudian kita atur waktunya, set timeout. Kemudian setiap beberapa ini set timeout sebuah fungsi ya di JavaScript, di mana dia akan menjalankan sesuatu setiap beberapa detik. Detiknya diambil dari mana? Dari variabel time. Jadi setiap 3 detik dia akan menjalankan sesuatu atau script yang kita tulis di dalam sini. Dan yang akan kita panggil di dalam sini yaitu function change image.
Jadi setiap 3 detik dia akan panggil function ini, jadi i-nya akan bertambah 1. Save dan refresh. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Ya, gambarnya sudah berganti ya. Tiap 3 detik dia akan berganti-ganti terus sampai nanti gambar terakhir. Ya, ini dia akan error kalau pada saat gambar ke-11 karena ini i-nya bertambah terus ya. Jadi kita harus buat else-nya di sini. Kalau i-nya sudah lebih kecil dari length, misalkan ini ya, i kan bertambah terus dari awalnya 0 bertambah menjadi 1, bertambah menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nanti dia cari Emax yang indeksnya ke 10, otomatis indeksnya tidak ada. Ini harus dikurangi 1 ya. Kurang 1. Karena indeks itu hanya sampai 9. Jadi kalau sudah sampai 9, dia harus pindah ke else-nya. Else-nya apa? Else-nya itu nilai i-nya kita kembalikan menjadi 0. Jadi kalau nilai i-nya sudah sampai di 9, jangan sampai nilai i ini berubah menjadi 10. Kenapa? Karena di array yang kita buat itu indeksnya hanya sampai 9. Ini kita rubah menjadi 0. Jadi kalau 1, 2, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini kalau kita hitung panjang arraynya ya, kalau Emacs length, itu panjang arraynya adalah 10. Jadi kita harus kurangi 1 ya. Nah, sekarang kalian save dan kita coba kembali. Jadi mulai gambar pertama, seharusnya dia tidak muncul lagi tulisannya ya, slide Emacs. Karena tadi dia cari gambar yang indeks ke 10 itu dia tidak ditemukan. Oleh karena itu muncul tulisan di dalam ALT-nya ya. Kalau sekarang, kalau sudah sampai 9, nanti nilai i-nya itu berubah menjadi 0. Jadi dia akan panggil lagi gambar yang indeksnya ke 0. Ini indeks ke 9 ya. Dia akan kembali ke gambar yang pertama. Jadi kalau sampai lagi ke indeks ke 9, dia akan i-nya berubah menjadi 0. Jadi kembali lagi ke gambar yang paling awal. Sekarang kalau kita mau ganti waktunya, tinggal ganti di sini. Jadi kalau 1000 berarti 1 detik. Nanti ini dia akan terlalu cepat ya berganti-ganti. Jadi tinggal kita atur saja timernya yang sesuai. Tapi kalau ini, kalau kita lihat unit tamu ya. Kalau ini sudah agak kompleks ya. Karena sudah ada tombol next-nya ya. Kemudian di bagian depannya juga sudah ada tulisan-tulisannya. Biasanya kalau buat seperti ini kita gunakan template. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan buat tampilan web ya yang lebih bagus dibanding pada saat kita buat sendiri ya, dengan menggunakan CSS dan HTML. Ya, sekian untuk materi kali ini.